Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahil fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur di pagi hari ini 1 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 24 Mei 2020 Masehi. Dan mari kita mengambil hikmah, ibrah, pelajaran bagi kita dari adanya wabah ini. Tentunya banyak sekali hikmahnya. Yang pertama, mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita bersyukur dalam kondisi apapun. Biasanya kalau bersyukur, kalau kita dapat anugerah, kalau kita dapat nikmat, justru syukur yang tertinggi itu adalah saat kita diuji, termasuk ketika wabah merajalela baik di Indonesia maupun di muka bumi. Hampir tidak ada negara yang tidak kena wabah COVID-19. Maka dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lapang maupun sempit, itu dalam kondisi apapun tetap kita harus bersyukur. Sehat, sakit, senang, lapang, sakit, duka, ya tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan adanya wabah COVID-19 ini menunjukkan bahwa makhluk itu ternyata lemah. Ya, yang maha kuat, maha gagah, maha abadi selamanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Indonesia, Italia aja yang sudah kita sama-sama maklum sampai stres ngurusin orang yang kena wabah COVID-19. Presidennya hampir putus asa, dan memang kata berita hampir sudah putus asa. Jangankan Italia, Amerika Serikat aja kewalahan ngatur mayat yang bergelimpangan karena sebab wabah COVID-19. Ini menunjukkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang punya daya dan kekuatan ternyata Allah. Daya kekuatan yang ada di makhluk ternyata hanya titipan. Bahkan harta, bahkan kedudukan, bahkan jabatan, bahkan anak, semuanya adalah amanah Allah Subhanahu yang satu saat itu akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiga, hikmah dari wabah COVID-19 ini adalah mengingatkan tentang kematian. Ada satu pelajaran yang sangat berharga. Ya, dengan adanya wabah COVID-19 ini justru yang kena dan banyak meninggal itu para medis, yang secara logika harusnya bisa menghindar dari wabah ini. Tapi dengan wabah COVID-19 ini justru yang kena para dokter. Di Jawa Tengah 42, di Jawa Timur 42, Jakarta berapa para medis yang sudah wafat? Ya, bukan hanya para medis, bahkan pertama kali yang kena wabah COVID-19 itu pejabat yang terkenal bersihnya, artinya suka bersih-bersih. Menteri Perhubungan kena, Wali Kota Bogor kena, Bupati Kerawang
kena. Rata-rata juga pejabat kena. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini, tentang kematian tidak mengenal kedudukan dan jabatan. Mau ulama kayak, mau habib kayak, ustadz, jenderal, kopral, konglomerat, orang melarat, semuanya bakal meninggal. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu. Sehingga dengan adanya wabah COVID-19 ini kita juga bukan takut mati ya, bukan ya. Karena mengikuti anjuran jaga jarak 1 meter, selalu pakai masker, tidak dalam kerumunan banyak, bukan takut mati, tetapi menghindar dari wabah. Karena menghindar dari hal yang menyebabkan kita celaka itu hukumnya wajib. Seandainya sekarang dioptimalkan seluruh Indonesia Idul Fitri di lapang, ini kekhawatirannya tinggi tentang terjangkitnya wabah COVID. Sehingga menghindar itu adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemarin dikatakan kita tidak Jumat di masjid ya, kita tidak taraweh di masjid ya, bukan tidak melakukan sunnah, tapi kita mengikuti sunnah yang lainnya. Ternyata melaksanakan di rumah pun adalah sunnah. Karena sudah ada dalam hadis Nabi, sudah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tentang menghindar dari wabah, sehingga kegiatan ibadah banyak di rumah. Jadi kita tetap mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang menyuruh di rumah siapa? Rasulullah. Dicontohkan oleh siapa? Oleh sahabat. Jelas. Tentunya bagi yang daerahnya sangat merah. Luar biasa dari adanya wabah COVID-19. Oleh karena itu, mari kita senantiasa beriman, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun adanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita mendengar, menyimak, melaksanakan nasihat Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni segala dosa dan hilap kami. Ampuni dosa dan hilap kedua orang tua kami. Ampuni dosa dan hilap saudara-saudara kami. Ya Allah, lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya bagi kedua orang tua kami, guru-guru kami, ikhwah kami, muslimin muslimat yang sudah tiada. Ya Allah, berkahkan kehidupan kami, rezeki kami, berikan kekuatan untuk senantiasa taat kepadamu dimanapun kami berada. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan wabah COVID-19 ini menjadi hikmah yang terbesar bagi kami, untuk mengetahui dengan seyakin-yakinnya yang maha kuat, yang maha gagah secara utuh adalah Engkau ya Allah. Oleh karenanya kami tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Daya dan kekuatan itu hanyalah titipan darimu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hada astaghfirullahal azim. Allahu akbar.